Indonesia kaya akan sumber daya alam dan segala potensinya. Namun korupsi yang merajalela telah merugikan masyarakat dan negara. Untuk itulah KPK dibentuk. Kami adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bersama masyarakat, kami memiliki visi untuk terus berjuang menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju dengan menjalankan 4 misi. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang anti korupsi. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Mulai 1 Juni 2021, pegawai KPK beralih menjadi aparatur sipil negara. Namun, kami tetap berkomitmen untuk independen dan bebas dari segala intervensi. Saat ini, KPK memiliki 6 fungsi. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Supervisi terhadap instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama melaksanakan tugas, kami berpedoman kepada 6 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK dipimpin oleh 5 orang pimpinan KPK yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara yang kepemimpinannya bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK membawakan 5 bidang yang terdiri atas bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, bidang pencegahan dan monitoring, bidang penindakan dan eksekusi, bidang koordinasi dan supervisi, serta bidang informasi dan data. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. Pimpinan KPK juga membawahi inspektorat yang dipimpin oleh seorang inspektur. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal. Dalam revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019, dibentuklah Dewan Pengawas KPK yang bersifat independen, beranggotakan 5 orang, dan berperan dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Usaha menurunkan tingkat korupsi tidak hanya fokus pada penindakan. KPK mengoptimalkan strategi pencegahan melalui perbaikan sistem, pendidikan integritas, dan penindakan. Strategi tersebut dikenal dengan Trisula KPK. Kami juga selalu aktif melakukan kegiatan sosial kampanye penyuluhan anti korupsi dan bekerja sama dengan instansi dan organisasi internasional untuk melakukan pendidikan anti korupsi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. KPK juga memberikan panduan kepatuhan anti korupsi untuk UMKM hingga korporasi swasta melalui ACLC KPK. ACLC KPK atau Anti-Corruption Learning Center dikembangkan sebagai lembaga edukasi untuk menyebarkan integritas dan semangat melawan korupsi sebagai bagian dari pencegahan korupsi. Kami memiliki visi menjadi pusat pembelajaran anti korupsi kelas dunia
dan menjadi referensi regional untuk pembangunan nilai integritas. Sejak didirikan pada tahun 2003, telah banyak yang berhasil diraih KPK. Puluhan operasi tangkap tangan hingga kasus besar yang melibatkan pejabat daerah maupun pusat berhasil kami ungkap. Selain itu, kami melakukan penerapan SPDP online, meluncurkan pusat edukasi anti korupsi, hingga meluncurkan aplikasi Jaga. Melayani publik dengan semangat transparansi menjadi moto kami dalam pelayanan informasi publik KPK. Selain melalui call center 198, pelayanan informasi publik, pengaduan masyarakat, gratifikasi, dan LHKPN juga dapat diakses melalui situs web kpk.go.id. Pemberantasan korupsi belum usai, namun optimisme dalam usaha menghapus korupsi harus tetap dijaga. Dukungan dan turut serta masyarakat sangatlah penting, karena KPK tidak pernah bisa sendiri. Terus dukung kami, dan bersama-sama kita bersihkan negeri dari korupsi.